teman-teman, kembali lagi bersama aku di kanal Saint Fairy Play. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita yang berjudul Encanto. Encanto merupakan film musikal fantasi komedi animasi Amerika yang dirilis oleh Walt Disney Animation Studios. Film ini disutradarai oleh Byron Howard, Jared Bush, dan Chris Kastner-Smith dan ditulis oleh Bush dan Kastner-Smith dengan lagu-lagu oleh Lin-Manuel Miranda. Encanto menceritakan kisah keluarga Madrigals yang luar biasa yang hidup tersembunyi di pegunungan Colombia di tempat yang menakjubkan dan mempesona. Kita simak saja ceritanya ya. Cerita ini bermula ketika Alma Madrigal menyelamatkan diri dan ketiga anak kembarnya, Julieta, Pepa, dan Bruno. Suami Alma, Pedro, terbunuh dalam konflik bersenjata. Alma menangis histeris dan mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang menciptakan gunung di sekeliling pulau. Lilin yang dibawa Alma memberikan cahaya magis, dan terciptalah sebuah rumah ajaib yang bernama Casita untuk ditinggali keturunan Madrigal. Alma dan anak-anaknya tinggal di rumah ajaib. Selama bertahun-tahun, lilin yang memberi cahaya pertama tidak pernah padam. Setiap anak yang lahir dan tumbuh di keluarga Madrigal akan menerima karunia dan berbakti pada masyarakat. Julieta mendapat karunia berupa kekuatan penyembuh. Pepa memiliki pengaruh terhadap cuaca berdasarkan suasana hatinya. Sedangkan Bruno bisa melihat ramalan buruk dan meninggalkan keluarga Madrigal karena merasa dirinya tidak sebaik yang lain. Mirabel, putri Julieta, harus menerima kenyataan bahwa dia tidak memiliki karunia seperti yang lain. Saudara Mirabel, Luisa, yang punya kekuatan seperti Hercules untuk mengangkat benda-benda berat, sedangkan Isabella bisa menumbuhkan bunga. Kekuatan yang tersembunyi berkat karunia dari keluarga Madrigal, Alma menjadi pemimpin di desa yang diberi nama Encanto. Ia memastikan setiap anggota keluarga menggunakan bakatnya untuk berbakti pada masyarakat. Situasi tersebut membuat Mirabel merasa terasingkan karena dia tidak mendapat karunia. Hari itu, mereka sedang sibuk mempersiapkan malam karunia untuk putra bungsu Pepa, bernama Antonio. Mirabel ikut turut membantu dengan membawakan perintilan dekorasi. Suasana sangat sibuk. Mirabel diberitahu neneknya Alma untuk tidak ikut campur, karena ia ingin malam yang sakral dan tidak ada kekacauan. Pepa, ibu Antonio, sibuk mencari Antonio. Mirabel pergi ke kamarnya dan mengetahui Antonio sedang bersembunyi di bawah tempat tidur Mirabel. Antonio merasa khawatir akan malam karunianya. Mirabel menenangkannya. Malamnya, acara berjalan lancar sesuai harapan. Antonio mendapat karunia berupa pemahaman binatang. Dia bisa berkomunikasi dengan burung, monyet, bahkan harimau. Ketika semua orang berpesta di luar, Mirabel menyendiri dan melihat keretakan dinding. Mirabel dengan segera memberitahukan pada neneknya. Akan tetapi, saat Alma kembali, rumah ajaib tampak baik-baik saja. Merasa ada yang tak beres, keesokan harinya Mirabel berkeliling untuk menyelidiki dan menanyai anggota keluarganya. Dia mencoba bertanya pada Dolores sepupunya, tetapi tidak menemukan jawaban. Kemudian dia bertanya pada kakaknya, Luisa. Luisa mengaku pada malam itu ia merasa lemah dan kehilangan kekuatan. Luisa mengatakan kemungkinan Bruno menyimpan beberapa petunjuk tentang kejadian itu. Dia juga memberitahu Mirabel bahwa petunjuk ada di kamar Bruno, area terlarang yang sudah lama kosong. Mirabel kemudian pergi ke kamar Bruno. Di sana, Mirabel melihat sebuah gua pasir dan menemukan potongan-potongan kaca giok buram bercahaya yang jika disatukan menjadikan sebuah gambar. Gambar itu adalah dirinya sendiri
dengan pemandangan di belakangnya, yaitu Casita mengalami keretakan. Setelah Mirabel pergi, dia melihat Luisa yang mulai kehilangan kekuatan. Dengan keadaan bingung, ketika Mirabel berada di kamarnya, ia segera melihat kembali kepingan giok itu dan menyusunnya untuk memastikan sekali lagi. Tiba-tiba ayahnya datang. Akhirnya Mirabel mengaku dengan ayahnya tentang penglihatan Bruno. Tanpa sengaja, pembicaraan itu didengar oleh sepupu tertua Mirabel, Dolores, yang memiliki pendengaran manusia super. Saat makan malam di mana kakak perempuan tertua Mirabel, Isabella, yang memiliki kekuatan magis dapat menumbuhkan bunga, akan bertunangan dengan penduduk desa tetangga bernama Mariano Guzman. Mirabel memperhatikan Dolores agar tidak mengatakan apapun, tetapi kejadian di luar dugaan. Mereka mengalami kekacauan. Ketika Casita sekali lagi mulai retak, menyebabkan Pepa yang emosinya mengendalikan cuaca, menimbulkan badai petir yang membuat semua orang terkejut. Dolores yang tidak tahan menyimpan rahasia dan akhirnya dia mengungkapkan kepada semuanya tentang apa yang dia dengar. Sehingga lamaran itu gagal dan berantakan. Isabella kemudian menyalahkan Mirabel, meskipun Mirabel menyangkal keterlibatannya dalam bencana alam tersebut. Di tengah situasi itu, Mirabel tiba-tiba melihat sekilas seorang pria yang kemudian dia kejar melalui lorong tersembunyi di dinding, menemukan bahwa dia tidak lain adalah Bruno sendiri yang tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah, karena dia masih mencintai keluarganya. Mirabel meyakinkan dia untuk melihat prediksi masa depan demi melindungi Casita dari kehancuran. Dan mereka mendapat izin Antonio untuk menggunakan kamar Antonio dalam proses ramalan itu. Bruno membuat penglihatan lain yang terungkap bahwa gambar itu menunjukkan Casita runtuh, dan di penglihatan terakhir Bruno, Mirabel sedang memeluk Isabella. Hal itu membuat bingung Mirabel bahwa hubungannya dengan Isabella sebenarnya tidak akur. Jadi Mirabel ingin berdamai dengan Isabella demi melindungi Casita agar tidak musnah. Mirabel mendekati Isabella dan berusaha meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi malah mengetahui beban Isabella karena harus menjadi seorang yang sempurna dan keinginannya untuk tidak menikahi Mariano. Mirabel merasa simpati akan hal itu. Dia baru mengetahui isi hati Isabella sebenarnya. Setelah Isabella mencurahkan perasaannya, kekuatan Isabella tiba-tiba mulai berkembang. Isabella bisa menciptakan kaktus, penemuan baru kekuatannya. Dan kedua saudara perempuan itu berdamai. Namun, Alma mengetahui tindakan Mirabel dan tanpa berpikir panjang menyalahkannya atas kemalangan keluarganya. Mirabel akhirnya membentaknya, mengatakan bahwa neneknya lah yang melakukan kesalahan karena membuat semua orang melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Argumen mereka tiba-tiba menciptakan celah raksasa yang menghancurkan Casita, sementara lilin ajaib Alma padam di tangan Mirabel dalam upaya sia-sianya untuk menyelamatkan lilin itu, yang secara efektif memusnahkan seluruh kekuatan Madrigal. Atas kejadian itu, Mirabel pergi menghilang dan seluruh keluarganya mencari Mirabel. Alma kemudian menemukan Mirabel yang menangis di tepi sungai. Rupanya itu adalah tempat saat Pedro meninggal. Dan Alma yang menyesal atas perkataannya terhadap Mirabel, dia mengakui kesalahannya dalam menekan keluarga. Dia lupa bahwa hadiah sebenarnya yang diberikan bukanlah kekuatan, melainkan keluarga itu sendiri. Keduanya berdamai dan dengan Bruno di belakangnya, menyatukan kembali Madrigal untuk membangun kembali Casita dengan dibantu oleh penduduk desa. Saat Mirabel memasang kenop pintu terakhir, Casita hidup kembali dan keajaiban datang kembali. Film berakhir dengan keluarga Madrigal mengambil foto keluarga pertama mereka dengan Mirabel dan Bruno yang sekarang termasuk di dalamnya.
Ceritanya sudah selesai teman-teman. Encanto mengajarkan kita tentang makna keluarga yang sesungguhnya. Rumah adalah tempat di mana keluarga menerima kita apa adanya, meski tidak memiliki karunia sekalipun. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye-bye.